Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri Budi Utomo, Ketua Umum GNPK RI, akan menyikapi laporan pengaduan yang disampaikan pimpinan daerah GNPK RI Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pernyataan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Brebes, yang mana Kepala Desa se-Kabupaten Brebes dilarang untuk memberikan informasi apapun pada masyarakat dan atau pada media. Ini merupakan pernyataan tendensius yang menyalahi konstitusi. Karena apa? Berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang implementasinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Di situ rakyat sebagai pemilik kedaulatan diberi hak dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk turut mewujudkan penyelenggaraan negara sipil maupun militer yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, disebutkan di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang implementasinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemberian penghargaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rakyat diberikan hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab apa? Untuk turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sangat jelas itu. Apabila hak yang dimaksud yaitu hak untuk meminta keterangan, meminta penjelasan, meminta informasi, dan atau meminta dokumen yang diperlukan masyarakat dalam melakukan pengawasan itu tersumbat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang implementasinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang tersumbat itu akan kita lakukan upaya melalui Komisi Informasi agar mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Oleh karena itu, pernyataan dari Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Brebes ini sangat tendensius. Saya melihat apakah mereka ini mengetahui betul aturan-aturan yang terkandung di dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah di desanya. Kalian ini melakukan pengelolaan, pelaksanaan program kegiatan di desa yang menggunakan anggaran negara, itu wajib diketahui oleh rakyat, harus transparan. Rakyat itu berhak tahu. Apalagi ketika pimpinan daerah GNPK RI Kabupaten Brebes mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan dugaan adanya korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa itu. Ini wajib, ya kan? Rakyat harus tahu. Wajib bagi GNPK RI untuk melakukan klarifikasi, investigasi, untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan dokumen yang diperlukan. Tentu di dalam melakukan investigasi, klarifikasi ini untuk mendapatkan dokumen data primer maupun data sekunder. Oleh karena itu, pernyataan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Brebes yang memfitnah bahwa apa yang dilakukan GNPK ini ujung-ujungnya duit 86, ini kan tidak betul. Ini fitnah. Dan ini bisa masuk ke ranah hukum. Karena apa? Karena kita bisa melaporkan pernyataan Ketua Paguyuban Kepala Desa ini dengan pencemaran nama baik. Saudara sebagai kepala desa seharusnya kooperatif ketika masyarakat meminta informasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang saudara kelola di desanya. Uang yang dipakai adalah uang negara, uang rakyat, bukan uang nenek kalian, kakek kalian, bukan. Ini uang rakyat. Rakyat berhak tahu. Rakyat itu berhak mengetahui apa yang terjadi. Karena yang terjadi di seluruh Indonesia, di desa-desa seluruh Indonesia, mayoritas sebagian besar terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang disadari atau disadari dilakukan oleh kepala desa.
yang disengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh kepala desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum masalah-masalah yang terjadi menjadi masalah hukum, GNPK RI berusaha untuk memberikan edukasi. Dengan memberikan edukasi melalui klarifikasi, melalui investigasi, apakah ini bisa dilakukan pencegahan. Kalau masih bisa dilakukan pencegahan, lakukan pencegahan dengan memberikan beberapa masukan-masukan saran dan pendapat. Kalau sekiranya sudah terjadi korupsinya, dugaannya sudah terjadi, tidak ada lagi toleransi, harus dibikin resume, buat laporan, kemudian disampaikan pada penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan. Jadi semua proses-proses ini dilakukan oleh GNPK RI. Jadi tidak kemudian berdasarkan data-data sepihak, kemudian GNPK RI percaya. Maka klarifikasi dilakukan pada desa agar objektif, agar apa yang dilaporkan oleh masyarakat betul-betul memang terjadi atau bahkan tidak terjadi. Ini dalam rangka upaya melakukan pencegahan, bukan malah memfitnah kami seolah-olah GNPK RI meminta informasi dokumen atau melakukan klarifikasi yang ujung-ujungnya 86. Ini terlalu berlebihan, ini fitnah. Kalau itu terjadi, saudara laporin ke saya akan pecat itu anggota GNPK RI yang melakukan itu. Tidak pakai lama itu. Untuk itu saya instruksikan kepada pimpinan daerah GNPK RI Kabupaten Brebes untuk segera melaporkan kepala desa yang menyampaikan statement itu, menyampaikan statement pencemaran nama baik, memfitnah, apalagi statementnya itu melanggar undang-undang karena tidak boleh memberikan informasi kepada masyarakat bahkan atau media, sehingga tidak mau itu istilahnya dilakukan sosial kontrol lagi.